nggak sih pengalaman kayak pertama kali bos lu tuh kayak gimana orangnya gitu? Waduh. Aneh atau oh Anda? Kadang-kadang kita sebagai leader tuh bener gak sih lebih suka di challenge gak sih kadang-kadang daripada yang cuman iya doang gak sih? Jadi siapa yang ngomong kayak gitu? Kan ada second in command ya. Oke. Emang licik ya lama-lama orang persin komen ini loh. Hai guys, di episode kali ini kita akan banyak ngebahas perjalanan seorang entrepreneur yang lucunya dia tuh nggak pernah memimpin tim, tapi langsung lompat dari profesional menjadi entrepreneur. Hai, saya Septio, Director dan Formula Advisor dari Bonvi, di mana Bonvi adalah natural effective hair care dan menjalani bisnis ini udah hampir 4 tahun. Dan saya passionate banget buat create hair care yang benar-benar bisa berdampak buat orang lain. So kalau kalian penasaran pengen tahu story-nya seperti apa, yang tadinya nggak punya pengalaman ngelit tim dipaksa untuk memimpin perusahaannya sendiri karena keadaan, stay tune terus, wajib banget nonton episode kali ini. Balik lagi, kita sudah mulai Di Podcast Podcast Kumpul Kuli. Leaders. Ya. Gak kompak, gak apa-apa. Itu namanya perbedaan. Betul. Kadang nggak kompak nggak apa-apa. Gak apa-apa, Ya, karena betul. kalau kompak jadi monoton. Betul, Ya kan? Mantap. So hari ini kita kedatangan tamu istimewa, semua istimewa sih. Sorry. Eksklusif, semua eksklusif. Eksklusif, tapi kita berani jamin di konten kali ini semua kontennya eksklusif karena Memang belum pernah di tempat Iya. lain. Tapi semua Jadi emang cuma di selalu sini ada doang. Yang pertama yang untuk pertama setiap hal. itu kan, dan itu jadi keren kan. Kami mendapatkan privilege untuk menjadi podcast pertama di mana dia mau hadir. Oke. Siapakah dia? Please welcome Septio. Septio. Halo, thank you. Yo, Perkenalan dulu mungkin, karena dulu. tadi lo baru pertama kali muncul ke publik sih. Udah kayak apa aja anjir, buronan putih kali banget ya. kan. Karena Masih bersih putih. Oke, perkenalan dulu ya. boleh perkenalan Oke. namanya siapa, kesibukannya apa. Mungkin yang lebih spesifik supaya nyambung sama podcastnya, latar belakang profesional, pengalaman profesional lo, latar belakangnya. Ceritain dari awal banget lo lulus kerja, atau kalau misalnya dari kuliah udah kerja pun boleh. Pokoknya intinya dunia profesional lo, latar belakangnya seperti apa. Oke, thank you sebelumnya. Yang bener banget ini tuh eksklusif pertama. Sebenarnya jarang mau nerimain sih. Enggak lah, padahal gak ada yang ngajak. Gak apa-apa lo padahal. Sombong tuh penting ya. Betul, sombong dulu. Oke, jadi perkenalin nama aku Septio dari Bonvi. Bonvi tuh basically natural hair care gitu sih. Kita fokus benar-benar solve masalah rambut rontok. Jadi benar-benar spesifik udah ke rambut doang. Speciality-nya juga rambut rontok. Kerontokan gitu. dini. Sama kebotakan sih. Soalnya rontok kan biasanya hubungannya sama kebotakan gitu sih. Terus sempat di dunia profesional. Dulu anak buahnya Kak Dina. Oke. Anak buah ya. Anak biji. buah. Dulu pertama kali kerja tuh langsung ketemu Kak Dina. Oke. Gitu. Jadi waktu itu Tolong nanti jangan dibuka-buka. Gak deh. intern di Mau Belajar Apa pertama itu tahun 2018 kayaknya, kalau nggak salah 2017 sempat intern. Terus abis itu sempat ke Wings juga, tapi spesifiknya tuh Kalbi Wings, jualannya snack kayak Potabi, Japota, Crispy gitu. Itu waktu itu sempat di sana selama kurang lebih 1 tahun. Terus waktu itu lagi ngehits zamannya startup pengen Cie. coba kan, itu korporat kan, pengen coba yang ala startup gitu. Soalnya ngeliat Instagram story teman-teman kan seru kan kalau di startup, banyak banyak hiburan dan lain. Akhirnya pindah juga ke startup namanya Crave. Crave itu basically yang website dan juga aplikasi buat makanan gitu, reviewers gitu segala macem gitu sih. Terus Berapa lama tuh di Crave? setahun juga. Oke. Emang spesialis tahun. 1 tahun. Iya. Spesial setahun. Iya, di Mau Belajar apa 10 sampai 11 bulan kurang lebih. Soalnya waktu Gak itu kan nyampe gue. Oke, iya. gitu. Terus abis itu baru mutusin buat build bisnis hair care ini bareng. Kebetulan dulu partner, sekarang udah jadi istri gitu. Partners jadi istri. Partner jadi istri. Iya gitu. Oke. Dari semua pengalaman lu itu, yang paling levelnya semua sama atau ada meningkat juga? Nah, yang uniknya tuh memang gak pernah punya bawahan sih so far sampai akhirnya punya bisnis.
Oke. Jadi selalu maksudnya selalu ada manajer terus belum pernah punya bawahan. Jadi omongan kasarnya sih nggak pernah ngelit tim ya waktu di dunia profesional ya. Karena di Mau Belajar Apa Intern, di Wings juga itu brand di bagian brand eksekutif di bawahnya brand manager waktu itu. Terus terakhir di Crave juga digital strategy juga belum ada bawahan gitu. Oke. Menarik. Berarti lo baru pertama kali ngeliat tim itu ketika lo punya bisnis sendiri. Benar. Tapi karena di tempat kerja sebelumnya lo selalu punya atasan dalam tanda kutip. Apakah atasan-atasan lo yang lo temui dari dunia profesional lo ini mempengaruhi lo jadi Septio yang seperti apa ketika lo ngelit tim? Sebenarnya lebih ke instead of dari manajernya tapi dari omongan-omongan teman-temannya sih. Kayak jadi tahu gitu loh kalau jadi atasan tuh pasti diomongin punya grup di luar ini. Oh itu lu merasakan nggak? Tapi lu ada di bagian dari situ nggak? Apa? Di bagian orang-orang gitu yang kayak punya grup tanpa head gitu misalnya, grup tanpa bos gitu. Kayaknya ada sih, tapi kan itu mostly bukan ngomongin kerjaan, ngomongin bercanda-bercanda Jadi ketahuan doang. sama bosnya kalau bosnya nonton. Iya, jadi takut. Gak bisa. Nggak, tapi kan juga tahu di Boardfeed pun juga kayaknya sih ada, pura-pura nggak tahu aja sih gitu. Cuman yang bedain dulu kan yang partner dulu tuh nggak pernah kerja gitu. Dia tuh kayak agak kayak kok punya grup di luar kerjaan gitu loh. Cuman kayak sebagai yang pernah kerja juga jadi kayak netralin ya normal lah, mungkin buat grup mereka bercanda atau mungkin ngomongin dikit ya normal lah di dunia kerja. Dan pasti kan ngomongin Pasti. bos. Nggak mungkin itu karena kan pasti. biasanya emang apalagi kalau bos itu kan punya keunikan masing-masing kan. Iya, Punya iya. kelemahan Halus sekali gitu. ngomongnya. Ya benar kan, benar pasti kan gitu. Jadi kalau habis sih kayak gitu. Jadi pertanyaannya belum terjawab nih, mempengaruhi nggak pengalaman lo dari Pasti mempengaruhi. mempengaruhi menjadi seorang Septio yang seperti apa? Maksudnya apakah lo mempelajari justru dari hal yang lo tidak suka dari bos lo sebelumnya, ketika lo jadi leaders lo malah tidak mau jadi yang seperti itu, ataukah justru hal positifnya lo suka sama bos lo karena bla 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 jadi lo mau jadi seperti itu ketika lo jadi leaders? Mana yang lebih mempengaruhi Septio? Tentunya kombinasi sih pastinya. Kan dulu misalnya bosnya seperti apa, kalau misalnya kita lihat kekurangannya, hopefully kita jadi nggak nularin itu ke ke tim kita gitu. Cuman yang bagus pasti jauh lebih banyak itu yang bisa kita coba tularin, dan itu benar-benar ngaruh banget sih. Dan kebetulan kan soalnya yang tadi bilang partner itu nggak pernah punya latar belakang kerja, jadi lebih gampang nge-translate ke tim gitu loh. Itu yang bikin beda sih gitu. Mungkin kalau yang nggak pernah punya latar belakang profesional, that's why it's very important sih menurut aku ya, buat punya latar belakang profesional dulu before mungkin creating sebuah bisnis. Kan ada datanya juga kan waktu itu, tapi lupa. Ya, maksudnya intinya lebih bagus kalau misalnya memang ada profesional dulu supaya belajar sistem dan lain-lain. Sesimpel kayak BPJS segala macam kan diurusin kan. Nah, kalau misalnya belum pernah punya kerja gitu kan profesional, mereka nggak tahu. Iya, dan waktu nggak ada BPJS kan itu cukup ngaruh banget kan omongannya gitu kan. Ada beberapa yang kayak gitu contohnya sih gitu. Katanya tuh ini ya, kalau orang pertama kali ketemu sama bos yang kayak begini gitu, itu biasanya akan mempengaruhi dia kedepannya bakal kayak gimana, kayak gitu. Ada yang mungkin trauma gitu, baru pertama kali kena bos yang benar-benar kayak mungkin ampas gitu lah kita ngomong gitu ya, itu jadi ngaruh tuh ke belakangnya. Ketika nanti mungkin jadi leader dia malah mungkin ada tipikal revenge gitu. Lu punya nggak sih pengalaman kayak pertama kali bos lu tuh kayak gimana orangnya gitu? Waduh. Aneh atau oh Anda? Saya sih santai aja. Oh iya ya, dia ya. Oke, kalau gitu. Saya santai. Silakan. Yang pertama dan yang kedua gitu. Kita tambahin. Loh, bos dia yang pertama nggak cuma gua doang, jadi nggak apa-apa. Iya benar. Kayaknya ngaruh sih kalau ke Kadwina ya. Ini beneran. I think di semua perusahaan yang oke. Ini bukannya peres atau kayak gimana ya? Ntar boleh lah. Oh, iya. Nanti di kolong aja ya, biar nggak kelihatan. Nggak, I think semua bisnis tuh harus punya. Baru belajar juga sih dari Kadwina pernah ngepost soal orang keduanya ya dari ini harus punya itu sih, karena second in command. Benar, karena nge-translate bos yang punya bisnis tuh nggak gampang sama sekali. Sama juga ngerasa. Untung di tim juga kebetulan ada yang kayak gitu, ada yang kayak Kadwinanya gitu ya. Maksudnya bisa nge-translate. Kadang-kadang kita ngomong apa ke yang misalnya kemana tuh nggak nyambung gitu loh. Tapi di akhirnya maksudnya begini, soalnya kan pasti yang namanya sebagai founder gitu mungkin ada keunikan masing-masing lah gitu. Jadi waktu itu sih lumayan belajar banget dari Kadwina. Itu ngaruh banget sih. Dan memang tipikal bosnya tuh benar-benar berubah-berubah semua sih. Totally semua beda karakternya. Ada yang kalau ya sempat ada, nggak mau nyebutnya keberapa ya takut. Ada yang bold banget. Ada yang bold gimana tuh? Ya omongan Kontrol B. kasarnya tuh galak lah,
to the point banget gitu. Tapi ada sempat satu juga yang lebih santai. To the point-nya sampai dalam Verbal kondisi harsh gitu nggak? Enggak sih, enggak. Oke, Cuma oke. maksudnya kan perasaannya halus ya orang. Oh. Hampir genset kan nih gitu kan ya kan. Hampir genset. Kita Gen Z kok. kok. Kita Gen Z. Jadi apa namanya ya maksudnya kalau ngomelin di depan umum kan omongannya kayak aduh jadi teman-teman tahu kayak gimana sih kita gitu. Sempat juga ada juga yang memang lebih santai pembawaannya dan kayaknya tipe orang tuh beda-beda. Ada yang memang bakal lebih perform kalau di press. Betul. Ada juga yang lebih perform kalau dikasih kebebasan dikit. Gitu. Itu makanya ngaruh banget buat perusahaan yang sistemnya misalnya hybrid gitu, misalnya WFO, WFA, WFO, WFH atau yang WFO full gitu. Itu juga belajar dari sana sih. Karena justru kalau aku sendiri lebih perform kalau misalnya ada apa namanya? Agak bebas. Pressure. Oh, malah bebas. Bebas gitu. Kalau di Oke. press tuh justru jadi kayak takut salah. Kayak aduh hari ini salah apa lagi nih misalnya kalau misalnya sering diomelin gitu loh tipikalnya gitu. Nah, yang paling balance tuh bukannya Perez atau ya Kadwina bisa paling balance ya, bisa nge-press tapi juga bisa santai gitu loh. Lebih ke arah sana. Dari semua pengalaman lo ketemu dengan semua leaders, akhirnya Septio ini tipe leaders yang seperti apa sih? Kalau lo menilai diri lo sendiri, apalagi kan tadi pengalaman pertama lo nge-lead tim pas bisnis gitu kan, dan tadi lo juga mengakui memang susah mentranslate dari founders ke bawah gitu, jadi lo perlu translator. Tapi kan mungkin pas di awal belum ada tuh translatornya. Pas di awal Septio ini tipe leaders yang seperti apa? Emang tipikalnya yang santai sih. Makanya sistemnya masih hybrid WFO, WFH gitu. Emang pengennya karena tahu orangnya begini, nggak mau kasih press yang terlalu gimana gitu. Terus tipikalnya emang yang nggak pernah, omongannya kayak nggak pernah marah gimana banget sih gitu. Makanya butuh second in command-nya bahasanya yang bisa marah gitu. Soalnya emang tipikalnya yang omongannya kalau bisa kerjain sendiri ya coba kerjain sendiri. Terus habis itu apa namanya ya jarang yang ngomel-ngomel. Kalau misalnya ada salah biasanya kadang-kadang betulin sendiri aja gitu loh daripada capek ngomelinnya. Cuman sebenarnya itu nggak ngedevelop sih. Cuman akhir-akhir ini udah lagi belajar juga buat bisa apa namanya bisa delegate gitu loh. Waktu awal kan semua yang namanya bisnis awal tuh bener-bener semua sendiri kan. Sekarang udah pelan-pelan harus delegate. Jadi belajar gitu sih. Intinya sih sekarang jadi typical leader yang santai tapi bisa serius juga at momen juga gitu sih. Ada hal besar yang terjadi nggak yang membuat Septio ini akhirnya berubah dari yang sebelumnya tadi sangat santai dan kayak kalau lo nggak bener gue kerjain aja deh gitu, sampai menjadi Septio yang akhirnya belajar seperti sekarang? Pastinya pertama pusing banget sih kalau semua dikerjain sendiri ya. Omongannya tuh kalau misalnya ada salah kan ini beneran ini, jadi nggak ngomel. Kadang-kadang juga mereka nggak dikasih tahu. Oh, pokoknya gitu. tahu-tahu kerjanya berubah aja karena kamu revisi. Simpel kalau kita kan mainnya marketplace banget nih. Misalnya tampilan depan Shopee-nya tuh kok nggak sesuai. Dan yang paling parah tuh masalah harga promo. Kadang-kadang tuh lupa dimatiin, kadang-kadang nggak di set yang benar. Pernah di set setahun kita nggak tahu promo. Rugi nggak? Rugi Promo loh itu. setahun. Nggak sampai rugi sih kan kalau di bisnis kayak kita kan marginnya lumayan agak ini. Cuma tetap aja ngaruh banget dong. Maksudnya orang kebiasa beli misalnya 50.000 padahal harga sih 80.000, dia 80.000 gila mahal banget. Tapi itu setahun loh bukan harga promo gitu. Contohnya itu benerin sendiri tapi itu kita kasih tahu sih. Contohnya gitu. Cuman bukan yang nyuruh. Sampai akhirnya kayak semuanya harus dikerjain sendiri. Itu kan cuman satu doang ya, admin ya. Belum marketing, belum finance, belum operasional, belum semuanya. Akhirnya jadi belajar buat delegasiin dan berani coba buat konfront juga gitu loh, ngomong ini nggak bener nih kayak gini, kayak gitu sih lebih ke arah sana. Baru kali ini ya kita ketemu leaders yang agak cinta damai ya. Cinta damai. Sebelumnya tukang gas semua ya. Tapi gini kan lu saat track record belakang lu ya kan profesional ya kan, dari intern kemudian lu 2 kali ganti tempat ya kan, beda tuh dari mau belajar apa masih kecil ya kan. Septio bahkan zamannya tim gua masih less than 10. Nah, berarti kan masih kecil banget tuh perusahaannya. Terus lompat ke dunia korporasi yang udah mungkin well systemized, itu juga perusahaan besar. Udah pindah ke startup. Itu kan secara kultur beda-beda. Tapi secara posisi mungkin lu sama kayak gitu. Apa sih yang menurut lu kayak pengalaman kerja yang menurut lu kayak ternyata di sini nggak enak ya, di sini nggak enak ya, enakan di sini ya. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk gue mau bikin bisnis aja deh. Itu kan kayak lompatan gitu. Sedangkan mungkin dalam posisi lu baru 3 tahun kerja nih, ya kan? Setahun kan? Iya. Apa yang menurut lu kayak gimana pengalaman lu gitu di masing-masing industri itu yang akhirnya memutuskan kok aku mau kerja deh, gue mau bikin bisnis sendiri deh.
Sebenarnya bisnis ini juga dari opportunity sih, dari peluang yang ada. Waktu itu masuk hits di TikTok, makanya akhirnya jadi ya udah deh putusin fokus di sini aja gitu. Apalagi dulu partner juga bilang, lu kalau misalnya nggak bisa full time di sini, udah kewalahan dia bakal nyari orang lain gitu maksudnya. Walaupun ini start dari awal berdua gitu. Jadi akhirnya ya udah jadi full timer di sini karena kita ngelihat potensinya lebih gede. Simple as sebenarnya waktu itu ngelihat potensinya aja sih. Sebenarnya waktu itu nggak pernah punya kepikiran buat jadi bisnis, nggak pernah kepikiran punya bisnis. Benar-benar nyaman banget sama dunia profesional. Karena ngelihat mungkin orang tua tuh tepatnya papa tuh emang profesional, nggak pernah, maksudnya yang kecemplung dunia bisnis gitu. Jadi memang ngelihatnya kan pasti orang tua, oh ya nyaman gitu kerja. Ya emang nggak pernah kepikiran punya bisnis dan nggak tipikal yang FOMO sih, oh harus punya apa. Jadi memang oh ya udah di dunia kerja udah nyaman. Kalau bisa ya setinggi-tingginya aja. As simple as bener-bener ini tuh pure karena ya udah deh ngeliat opportunity oke, terus kayaknya untungnya juga lumayan, jadi kayak gitu sih. Terus berarti tantangan paling besar ketika pertama kali kamu belajar nge-lead tim sendiri dan bisnis sendiri, yang paling bikin kaget apa? Sistem sih, sama semua orang tuh gak bisa kayak kita gitu omongannya, tim kita ya. Selalu ngerasa mereka tuh harusnya bisa kayak kita. Omongannya gitu. Sistem kita masih sampai sekarang itu masih dalam development, kayak set KPI dan sistem masuk kerja kayak gimana. Karena di sini memang masih cukup bebas sih kalau di tempat kita ya gitu. Sama yang paling susah itu adalah nyari orang yang tepat sih. Mungkin karena maksudnya kan kita belum tahu HR kayak gimana yang benar-benar dalam seperti apa. Ada orang yang bisa interview pun juga kita kan nggak tahu mana yang benar. Dan fun fact-nya juga adalah selama 3 tahun itu kan nggak pernah interview. Jadi yang diinterview malah. Jadi yang diinterview benar. Jadi belum pernah nge-interview orang gitu. Dan belum lagi kita kan perusahaannya maksudnya masih berkembang omongannya gitu. Jadi memang buat orang masuk tuh nggak semudah itu. Banyakan kita so far kayak di tim kita pro hire, which kita DM by LinkedIn. Lumayan dong berarti. Bayarnya kan pro hire, men. Lumayan. Iya gak? Maksudnya? Bayarnya lumayan dong kalau pro hire dong. Pribadi sendiri. Maksudnya pro hire tuh maksudnya yang bukan, tapi maksudnya gajinya daya beli kamu ketika kamu pro hire itu akan lebih tinggi dibandingkan kamu membiarkan mereka yang masuk ke kamu dulu gitu loh. Budget untuk belinya. Ya jual visi sih. Jual visi. Oke. Jual visi gitu. Jual visi sama lihat bio. Oh, kayaknya ini mulai galau-galau sama company-nya. Masuk gitu. Guys, sebenarnya screeningnya lewat LinkedIn doang sih. Terus jual, memang ya kita sounding aja ya, tapi kita bakal sooner or later bakal kesana gitu. Jadi jual visi kayak lu bakal bisa jadi apa. Mungkin kalau lu di korporat lu bisa kayak gini doang. Tapi kalau di kita lu bisa apain aja sama jual itu WFO, WFH. Jadi apapun yang bisa kita jual omongannya sih kayak gitu. Cuman ya sometimes it works juga sih buat ketemu orang yang tepat. Karena jarang banget orang yang dari ini apply gitu. Terus kita ya oke gitu. Tergolong jarang gitu sih. Kesalahan paling besar yang kamu pernah bikin pertama kali kamu ngejalanin bisnis apa? Mau itu khususnya terkait sama tim ya, misalnya salah hire, kenapa salah hire-nya, atau salah milih tim, atau salah ngeset sesuatu, ada nggak? Yang paling kamu ingat dan ini jadi titik balik kamu untuk kayak anjir masih belum nih gitu. So far sih tim nggak pernah yang terlalu drama sih. Kalau misalnya emang nggak cocok, kita tuh tergolong jarang lanjutin probation. Gitu. Jadi instead of kayak kita udah ngeliat kurang cocok sama sistem kita sama tim kita, ya kita coba hire another lagi yang probation itu kita coba stop dulu gitu. Cuman waktu itu di titik juga udah kasihan juga sih, kadang-kadang kita narik orang terus habis itu dia masuk, wah ternyata nggak cocok gitu. Pengangguran dia anak orang ya. Ya makanya itu ya paling lebih ke arah sana sih. Cuma jadi kayak kasihan ke timnya juga dong gitu. Kadang-kadang sih bukan karena kelemahan dia doang gitu, tapi karena pure memang nggak match aja sama cara kerja kita. Mungkin dia tipikal orang yang harus WFO tiap hari gitu sih. Jadi lebih ke arah sana sih. Kita probation rate buat sampai lolos tuh lanjut tuh nggak setinggi itu, dan itu kita juga nggak enak juga gitu. Gimana perasaannya pertama kali tidak melanjuti kontrak probation orang? Itu dia sih, nggak enak banget sih, sampai apa ya omongannya nggak berani ngomong langsung ke orang ya. Jadi siapa yang ngomong kayak gitu? Kan ada second in comment ya. Oke. Emang licik ya lama-lama orang persin komen ini loh, lama-lama ya dilihat-lihat. Tapi akhirnya waktu dia benar-benar mau udahan gitu, akhirnya ya ajak ngobrol juga sih gitu. Benar-benar soalnya nggak enak banget
hatinya. Ya paling kan bukan dia yang nge-play ya. Kan dia kan gitu kan. Gue approach aja sini, gue jual visi lo, ternyata gak cocok ya. Kan gak enak kan gitu. Udah diajak, visinya kebeli, lu gak cocok sama gue, bagi gitu kan. Tapi ya itu memang kelemahan kita. Mungkin bisa juga karena sistem kita gak bagus. Contohnya report kerjaan mungkin kita masih belum ini. Jadi itu yang awal. Emang paling cinta damai. Yeah, Satu-satunya yang masih menyebut kayak enggak, emang sistem kita juga mungkin belum bagus. Kalau yang kemarin kayak enggak bisa kayak. Gitu sih. Tapi sekarang udah mulai lebih oke. Dalam arti udah tahu mereka walaupun bisa WFH. Yang paling susah tuh kita nge-set WFO WFH. Kan ada hybrid ya. Iya, ada hybridnya itu. Enggak semua orang bisa WFH sih. Setuju kok. Menurut gua dan WFH tuh emang bukan untuk semua orang sih. Gaya-gayaan aja orang yang mau WFH. Mereka cuma kebayang enaknya doang karena kerjanya dari rumah gitu. Tapi kalau misalnya mau letakkan mindset yang tepat ketika lo WFH tuh sebenarnya menurut gua ya malah jadi lebih drain lo. Benar. Karena nggak ada batasan antara personal sama profesional lo di rumah. Walaupun lo mau bilang kayak kita punya satu ruangan khusus kok buat kerja, alah bullshit lah. Nggak mungkin banget namanya di rumah lo. Tinggal juga sambil lo kerja tuh tetap aja kok ujung-ujungnya nyampur tuh jadinya nggak enak. Yeah. Tapi tim kamu sekarang berapa? 10 itu di kantor, 7 itu di pabrik. Gimana caranya lu tuh ini monitoring mereka yang WFH? Apakah emang dari awal lu percaya gitu bahwa ini tim gue yang WFH nih pasti akan bekerja? Sebenarnya nggak yakin juga sih. Tapi kalau boleh jujur, aku tipe trust issue soalnya ketika WFH. Pas awal apalagi aku kayak nih orang kerja apa kagak nih gitu. Kamu tipe yang kayak apa? Oke, sebenarnya tuh ini sempat waktu itu galau mau WFO-in full. Kita challenge kalau emang kayak gini terus nih hasilnya nggak sesuai, kita bakal WFO full. Takut langsung. Nah langsung kan takut kan gitu. Tapi jujur ya sebenarnya ya paling reporting hari ini ngapain. Terus kadang-kadang kita juga langsung ajak meeting gitu buat langsung ini biar beneran tahu. Kadang-kadang itu bukan beneran mau meeting ngomongin sesuatu tapi emang apa namanya? Dijebak. Iya bukan dijebak juga sih gitu. Jadi biar kontrol aja tiba-tiba telepon 5 menit lagi call gitu satu grup. Sambil sekalian ngecek beneran dia kerja apa enggak, standby apa enggak gitu ya. Iya dan itu harus standby. Tapi emang ya itu kan baru belajar ini tahun lalu kita baru bilang mereka tuh harus reply dalam waktu 5 menit maksimal gitu dan itu harus benar-benar fokus terus gitu. Kalau misalnya dia emang mau kemana ya izin dong, maksudnya harus cuti atau apa, kurang lebih sih sistem kita kayak gitu. Nah itu manage orang WFH sama WFO tuh pasti beda dan yang bikin kita susah itu adalah dan itu yang kita jual soalnya supaya orang bisa masuk ke kita karena pro hire itu ya ini kita masih hybrid gitu, lebih ke arah sana sih. Range usia tim kamu sekarang berapa? Iya, betul. 25-an kayaknya, 25, 26. Ada yang lebih tua dari kamu nggak? Ada. Banyak nggak? 1, 2. Posisinya lumayan senior level atau? Iya senior level. Oh, oke. Terus gimana tuh lu mengatasi gitu? Karena kan gini, mungkin gini, ketika umur dia udah lebih tua, mungkin dia punya perspektif dan jam terbang sendiri gitu kan. Ya mungkin enggak nih gue melakukan ini dan probably di tempat kerja gue sebelumnya gue udah berhasil gitu. Apalagi mungkin kan perusahaan lu lebih kecil gitu kan. Mungkin dia akan lebih sotoy gitu. Gimana cara lu? Kecil jangan sotoy dong. Iya, apalagi lu kecil, apalagi lu kayak lugu banget. Baru gitu. Pertama punya bisnis. Gue udah kerja 7 tahun gitu. Gimana cara memitigasinya itu? Pertama tuh yang paling penting kayaknya knowledge sih. Jadi kita emang harus bikin dia omongannya, ini strategi adalah bikin respect juga ke kita. Kita tuh ngerti knowledge-nya, mau apapun itu ya. Mau tentang finance, walaupun kita gak bisa deep tentang eksekusi dan lain-lain, tapi kita ngerti, di finance itu ada apa, ada cost-cost apa aja, di operasional tuh seperti apa, di R&D juga seperti apa. Nah itu sebelum ngobrol dan sebelum maksudnya interview atau apa, kita tuh udah harus omongannya, kalau di tahap ini ya, benar-benar knowledge-nya tuh harus kebentuk dulu sih. Jadi bikin dia juga respect. Karena kan kalau aku kan lebih spesialitinya di marketing. Nah itu di marketing kita harus benar-benar nunjukin. Bahkan kadang-kadang menurut aku yang nggak tahu tim kayak gimana. Kita kan satu ruangan gitu dan itu kalau meeting kita usahain nggak di ruang meeting supaya mereka bisa belajar juga. Kadang-kadang mereka juga perhatiin kita ngomongin apa. Jadi mereka bisa belajar juga. Nah di situ kita bisa kasih lihat juga knowledge kita sebagai founder, ngambil keputusan. Jadi kadang-kadang kita lagi ngomongin marketing ya. Kan finance, R&D semua juga di situ dengar ya mereka juga jadi bisa respect ke kita. Oh ya nih orang emang ngerti nih cara naikin, cara bring tim ini ke sini. Jadi yang paling coba dibuat adalah mereka harus respect kalau kita tuh omongan ini tuh ya pinter lah.
bisa gitu loh. Kelihatan pintar. Kelihatan pintar ya. Kelihatan pintar. Kelihatan pintar. Iya, kadang-kadang kita pakai istilah-istilah yang mungkin agak ini aja gitu. Oh, suka main istilah dia kayak Iya. siapa ya? Gua. Misalnya, wah, ayo kita harus naikin brand equity kita. Nah, Jadi mereka kayak apaan brand tuh? equity. Gitu. Gitu. Jadi Ih, keren banget bos gue iya, gitu. gitu. Jadi kayak ngomongnya bukan brand awareness tapi brand misalnya asosiasi atau apa segala macam. Jadi maksudnya itu salah satu strategi. Kedua itu nggak bisa dipungkirin approach-nya sih. Approach-nya tuh nggak bisa yang terlalu bossy juga sih. Emang kebetulan karena bukan yang tipe yang bossy gitu. Jadi memang kayak agak ke teman tapi tetap set boundaries. Gitu. Jadi supaya mereka juga bisa ngomong apa aja tapi agak segan juga sama kita. Nah, boundaries itu juga penting sih. Buat Batasan kita kamu seperti apa? Sejauh mana kamu dekat sama mereka secara personal? Sejauh mana kamu membatasi no ini profesional, gue harus kayak gini, susah apa enggak? So far sih paling gampang ya mereka kan gak ada yang manggil nama langsung nama kan. Bro, Enggak nama ya? Pak. enggak manggilnya Mas. Oh Mas, oke. Jadi as simple as kayak gitu. Tapi pasti bukan kan, Ko. karena kan gak lebih tua. Oh iya. Mas kan juga lebih tua. Mas itu lebih Bisa besar. muda itu. Cuma Koko nggak bisa. Nggak bisa. Koko pasti lebih tua. Iya, Koko tuh Nanti lebih kita tua. akan bahas 30 menit cuma perkara Mas sama Koko. Iya, ya, pertama itu ya pasti dari panggilannya udah beda kan. Maksudnya kita bikin boundaries dari situ. Terus Sebentar, mengenai panggilan ini menarik menurut gua. Karena biasanya di company kan beberapa ada yang beneran ngeset lo harus manggil gua bapak gitu. iya. Tapi beberapa yang kayak terserah pokoknya apapun yang keluar dari mulut lo gua nengok, nggak peduli gitu. Kamu tipe yang mana? Maksudnya Mas ini muncul dari mereka sendiri? Apa kamu yang bilang panggil saya Mas Septio, ataukah dari second in command kamu atau dari siapa kamu yang secara tidak langsung mengarahkan orang buat manggilnya Mas Septio? Dari second in command itu sih. Oh, Gitu. oke. Soalnya kalau misalnya kita langsung bilang panggilnya Pak ya. Nah, itu kan dia ini bocah baru dibawa gue suruh manggil gue Pak gitu. Itu ya udah ngeset dia wah ini orang sotoy atau gimana. Jadi kayak apa namanya? Nggak mau terlalu dipanggil Pak. Kalau panggil nama juga takutnya nggak ada boundaries juga kan gitu. Karena si masalah pemanggilan nama ini ya, gue nggak tahu lo di kantor dipanggilnya Ko kan, Kowil iya. gitu kan. Siapa sih yang ngajarin manggil Ko? Hah? Nah itu kan sebenarnya masalahnya ini tuh Otomatis ya. enggak Iya, maksud aku nggak ada yang manggilnya Pak William gitu atau Mas Will. Mungkin Mas Pas Will interview ada. ada. Pak. Bener, tapi gitu masuk kan ujung-ujungnya dia ngikutin Iya. yang di company-nya manggilnya apa gitu Culture-nya. kan. Bener, karena yang aku perhatikan adalah kadang tuh ketika dia masuk ke tadinya misalnya manggilnya tuh Mbak gitu, tapi gitu masuk kok yang lain manggilnya Kak, ikut manggil Kak, karena kan kebanyakan kayak gitu kan. Cuma kan ketika company ini awal, karena company kamu masih kemarin kamu bikinnya beneran dari awal, aku penasarannya itu gimana ngesetnya kalau pas kamu gitu. Kayak dari second in command itu sih. Kebetulan memang dia langsung manggilnya juga Mas. Terus habis itu sisanya jadi yang seumuran. Banyak kan sih yang seumuran sih kayak 96, 97 gitu. Oh, mereka seumuran malah timnya. Iya, mostly ya segituan lah. Oke. 97, ada juga sih 2000, cuman mostly segituan. Gitu. Jadi ya mereka akhirnya keset dari ini sih. Dari itu yang bikin kita juga jadi lebih beneresnya. Cuman yang paling penting sih yang itu sih knowledge sih. Harus beneran kita jangan sampai kelihatan kosong lah kalau ngobrol. Itu apaan sih? Itu apaan sih? Jangan sampai kayak gitu. Itu bikin mereka tuh pasti kayak ini orang nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi riset dulu bener-bener. Apalagi kalau udah yang kayak misalnya founder atau director gitu kan memang harus usahain ngerti basic-basic semuanya dulu kan. Walaupun nggak expert. Cuma jangan sampai kosong banget lah ngomongin tentang R&D, ngomongin tentang operasional gitu-gitu sih. Tadi aku tertarik dengan karena kamu sempat nyebut masalah pengambilan keputusan. Nah, ketika kamu di dunia profesional sebelumnya kan kamu punya atasan ya. Mungkin kamu tidak harus mengambil keputusan secara sering gitu atau bahkan keputusan terakhir ujung-ujungnya bukan di tangan kamu cuma ngasih masukan doang gitu kan. Tapi ketika kamu punya bisnis sendiri dan pertama kali masalah pengambilan keputusan ini bermasalah nggak buat kamu sendiri? Kayak deg-degan nggak pertama kali harus ngambil keputusan? Rasanya kayak apa keputusan paling besar yang waktu itu sempat bikin kamu paling galau banget kayak aku pilih yang mana ya, ada apa enggak gitu? Sebenarnya susah sih pasti. Lebih tepatnya nggak berani. Kalau misalnya dulu marketing budget tuh kita nggak berani banget gitu. Spend aja dulu kalau kerja. Iya, Tapi gitu apalagi udah staff sendiri gitu kayak ya. aduh Kaget yang mana gitu dulu kan ya gitu. Duit sendiri yang Bedanya kan dibakar. kalau misalnya kerja tuh nggak lihat rekening. Kalau misalnya bisnis kita ngeliat rekeningnya sisa berapa aja. Kalau Mas kita harus spend berani nih kayak brand sebelah. Misalnya pakai si William Sudana gitu. Iya, contohnya gitu misalnya. Nah, itu kan langsung misalnya puluhan juta gitu. Dia kan maksudnya ngomong
enak. Iya, enak. Nah, duitnya dari mana? Terus pasti kan dari pekerja gitu. Bos gue nggak berani orangnya. Nah, padahal kan dia nggak tahu tipe rekening kita. Iya, rekening kita berapa. Dan ini salah satu tips juga ya. Nggak tahu sih ini dari aku dan ini tim harusnya masih belum tahu juga soal ini. Emang nggak mau kelihatan terlalu head on. Tapi emang tipikal orangnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai dia ngelihat, katanya kemarin lagi susah ngeluarin duit buat ini, tapi lu aja misalnya ke luar negeri atau apa. Nah, tapi ini ya beda-beda ya. Jadi mereka juga bisa tahu gitu loh kondisinya kayak gimana. Selalu kita bener-bener two way sih. Jadi kita komunikasiin juga ke mereka. Kita dulu di sini juga masih digaji loh. Kita tuh nggak ngambil ini loh. Itu nggak harus dikasih tahu loh. Padahal maksudnya kan ke tim kan omongannya. Tapi kita tuh kasih tahu. Kita tuh pengen bener-bener ini tuh lingkungannya tuh enak, dia tahu kondisi perusahaannya, kita open kalau meeting bulanan gitu, bisa belajar, bisa tahu kondisinya, kita endorse siapa, harga berapa, dan hopefully mereka juga bisa belajar gitu. Jadi memang kita se-open itu, kita ngasih tahu semua kondisinya gitu loh. Jadi biar dia tahu sense-nya juga, dia juga masih digaji kok kayak kita. Lebih opennya sampai ngasih tahu sisa uang di rekening nggak? Enggak sih. Enggak. Nah, karena itu kan ngaruh ya, ketika misalnya kayak tadi lu memutuskan untuk ini kayak dia kan nggak tahu nih kondisi cash flow kita seperti apa. Kalau terlalu mahal juga bakal goyang gitu kan. Sedangkan dari point of view employee mungkin ngelihat bahwa company kita nggak berani spending segini nih. Apa jangan-jangan duitnya susah nih? Apakah itu menimbulkan negatif perception bahwa perusahaan kita nggak baik-baik saja kayak gitu. Apakah mungkin nanti nggak sustain ke depannya kayak gitu? Oh ya, kita tuh selalu ngomong ke tim kalau kita bisa hire orang, berarti kita bisa gaji dia kurang lebih selama setahun ke depan, omongannya gitu. Jadi mereka ngerasa safe, at least setahun ini. Masih ada hiring gitu. Iya gitu. Jadi omongannya tuh kita ngomongin itu dulu juga gitu. Nah, untuk itu sih ya kita pasti jual visinya tuh lebih ke kita dikit lagi bisa gitu loh omongannya gitu. Tapi ini pasti dilakuin sama semua founder lah ya. Kita nanti kalau misalnya kayak ini kayak gitu. Cuman ya harus kasih tahu action plan-nya juga. Contohnya gitu. Kayak misalnya kemarin kita lagi kayak lagi agak biasa aja nih. Kayaknya kalau misalnya kita mau lebih cepat kita harus cari investor. Contohnya gitu. Nah, itu kita dikit-dikit tipis-tipis aja kasih tahu gitu loh. Kita juga lagi open for investor, semoga ada yang mau ya. Gitu. Jadi mereka juga ini gitu. Tapi ternyata kita belum dapat, tapi kita kemarin ini lagi misalnya lagi jadi bisa spend lebih lagi gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Bener-bener two ways lah, bener-bener bisa ngomong dan open. Menurut aku itu kunci buat walaupun ada yang usia di atas, tapi dia juga bisa respect dan bisa tahu kondisi semuanya gitu sih. Tadi kamu bilang tipe pekerja kamu kebagi dua ya, ada yang di kantor, ada yang di pabrik. Ya. Beda nggak cara ngelit antara orang kantor sama beda banget sih, beda banget. Beda perlakuan kamu terhadap orang kantor sama orang pabrik apa? Ya pasti waduh, semoga enggak. Kalau di pabrik pasti kan soalnya nggak bisa WFO WFH. Itu harus running terus kan omongannya gitu. Pasti pertama itu. Tapi kita bikin skema di mana nggak melebihi jam kerja mingguan. Jadi kita bikin di pabrik itu cukup 4:30 sampai 4:30 contohnya gitu. Jadi memang kalau ditotalin juga nggak lebih, walaupun Sabtu kadang-kadang misalnya masuk atau kayak gimana gitu. Pertama itu jamnya beda, kedua mungkin treatment cara ininya beda, bikin mereka termotivasi. Cara komunikasinya beda ya. Komunikasi beda, bikin termotivasi juga pasti beda. Kalau termotivasi misalnya yang kayak di pabrik kan mungkin lebih ke kasih tahu benefitnya kalau misalnya ada lembur atau misalnya bisa reach segini, bisa produksi segini banyak, bisa dapat tambahan gitu. Nah, kalau di kantor kan kadang-kadang nggak bisa kayak gitu karena tambahannya mungkin menurut mereka nggak seberapa. Makanya kita harus misalnya bikin outing. Soalnya yang di fulfill beda. Mungkin kalau misalnya ada yang di fulfillnya kebutuhannya mungkin lebih ke kebutuhan buat transaksi uang gitu. Ada juga kebutuhan buat ego. Misalnya kantornya seru, kantornya fun, atasannya asik gitu kan. Nah, itu sesuatu benefit yang totally different. That's why kita harus bikin outing, beliin contohnya makanan gitu. Misalnya kalau misalnya yang di pabrik kita beliin makanan tuh mereka nggak sesenang mungkin kalau misalnya dibeliin makanan di kantor. Beli pizza makan rame-rame gitu ya. Iya gitu contohnya. Kalau ini kadang-kadang ada, kita juga mikirnya ada pemikiran ini better diduitin aja gitu contohnya. Karena kan memang lebih banyak kalau di itu kan buruh. Betul, blue collar gitu dan lebih susah sih menurut gua nge-handle blue collar juga. Benar ya gitu. Jadi yang penting harus tahu sih motivasi mereka apa dan gimana cara bikin mereka
tetap termotivasi gitu sih. Nah, ngomong soal motivasi gini ya kan, lu sebagai pemilik, lu kan pasti punya target gitu kan. Sempat kita kulik tadi sedikit ngomong tentang KPI kayak gitu. Apakah lu expect bahwa semua tim lu tuh harus extra miles? Atau ya udah target, ya udah yang penting targetnya selesai, ya udah lu cukup kayak gitu. Lu tipe yang mana? Apa mungkin treatmentnya berbeda tuh antara dua tipe tim yang lu punya, satu di pabrik, satu di kantor? Gue mau merevisi pertanyaan William sedikit. Karena menurut gue ketika Septio jadi tim gue, Septio ini tipe orang yang extra miles. Oke. Jadi mungkin gue lebih tertariknya bagaimana cara lo membuat tim lo sendiri bisa extra miles Seperti seperti lu. lo. Mantap. Sebuah kerja sama tim yang baik. Sebenarnya nggak tahu sih ini benar atau salah, nanti mungkin mau denger dari Kaduna aja, Kowil juga. Karena kan nggak tahu juga. Kayaknya kalau achieve target itu dari aku ya, it's more than enough kita sebagai leader buat happy. Yang penting achieve target tuh, kan target pasti kita pengennya di atas kan. Kalau dia bisa reach itu aja tuh udah more than enough gitu menurut aku. Kalau extra miles dalam arti harus kerja misalnya lembur-lembur tapi contohnya nggak dibayar, atau misalnya extra miles, aku kan nggak tahu tipikal extra milesnya seperti apa. Nah kita sebenarnya nggak expect kayak gitu, karena kita maunya mereka juga bisa balance. Bisa balance, jadi ya mereka bisa happy lah di kita, nggak soal tentang kerjaan. Tapi kan ada juga orang yang hobinya kerja, tapi itu dikit, nggak banyak kan. Itu pun juga kalau misalnya dia emang suka banget kerja, kita juga nggak encourage mereka, oh ya kerja terus atau kayak gimana. Soalnya lama-lama bisa burn out juga, gitu. That's why jadi kita benar-benar pengen balancein antara hal ini nih, gitu. Probably yang gue tangkap nih. Apa? Ya, tadi gue tangkap tuh extra milesnya bukan soal kerja, tapi lebih ke inisiatif ide gitu gak sih? Betul. Kalau dari lu, dia tuh lu kayak gitu. Nah, menurut gue ya, kenapa gue bisa bilang seorang Septio ini extra milesnya bagus? Karena kadang gue ngasih tugasnya A, tapi dia melakukan hal lain yang sebenarnya gue nggak minta. For example, dia waktu itu megang sosial media gue. Jadi waktu itu pernah kayak ya udah sebenarnya lu tinggal bikin konten aja gitu. Tapi yang dia lakukan tuh dia beneran ngeriset dulu. Plus dia bilang kayaknya kalau kayak gini kita mending coba gini deh. Aku tuh kemarin ngecek kita, gue kayak lah gue nggak minta sih. Sebenarnya gue cuma bilang ya udah bikin konten aja sesuai yang di request gitu. Itu part of yang menurut aku inisiatif yang bagus. Jadi itu part of extra miles. Setuju kalau misalnya masalah extra miles sampai lembur-lembur gue nggak beli. Tapi masalahnya yang sekarang jadi permasalahan kebanyakan itu kan kayak tipe extra miles orang disuruh yaudah ngerjainnya A doang gitu. Tapi nggak ada inisiatif untuk kayak tapi sebenarnya A itu bagus apa enggak? A itu sebenarnya kurang tepat loh Kak. Septio dulu setiap kali gue request sesuatu, nggak semua yang gue request bahkan dia kerjain persis seperti yang gue bilang. Kadang dia memberikan masukan kayak daripada ke situ mending kita coba ini enggak Kak gitu loh. Itu part of inisiatif bagian dari extra miles menurut penilaian aku. Kayaknya itu enaknya sama Kaduna karena dia open for dengerin. Itu juga aku belajar, jadi aku juga dengerin dari mereka juga sih. Makanya emang kadang-kadang kita sebagai leader tuh bener gak sih lebih suka di challenge gak sih kadang-kadang daripada yang cuman iya doang gak sih? Maksudnya kalau iya ini kita bener gak sih kok semua pada ini gitu kan? ABS itu ya. Iya, jadi kayak kita sebenarnya sukanya di challenge gitu, buat supaya ya ini juga poin plus juga sih. Misalnya ada yang lagi kerja lihat podcast ini ya. Kalau misalnya disuruh usahain mikir dulu sih. Mikir dan kira-kira ini bakal perform gak ya? Dan challenge sedikit aja, tapi bukannya jadi keras ya gitu. Maksudnya challenge sedikit aja. Waktu kita udah kasih tahu, tapi dia tetap A aja misalnya gitu. Terus ternyata misalnya agak beda hasilnya sama yang ini, kan kita jadi ada sesuatu kayak itu kan bener kan harusnya ngomong kayak gini. Dan kita udah pernah sounding itu juga ke atasan. Jadi ada poin plus juga gitu. Betul. Jadi memang menurut aku kuncinya dulu belajar dari Kaduna adalah opennya sih. Opennya di sini semua bisa ngomong. Kadang-kadang tim kita yang R&D aja tuh waktu itu pernah nge-viralin kita di FYP di TikTok. Gitu karena dia bikin konten juga tentang Bonfil. Berarti maksud extra milesnya kayak gitu ya. Padahal kan tugas dia cuma itu, tapi berarti lebih ke tugasnya adalah bikin mereka cinta sama ownerships. Iya, jadi sense-nya tuh dapat banget ya. Iya itu emang harus dibuild juga sih. Gimana cara kita satu kesatuan gitu. Kita lagi mungkin ya itulah opennya ya. Kita lagi agak lagi sepi nih. Itu harus di sounding juga. Jadi jangan terlalu kelihatannya kita ini juga. Jadi mereka kayak ya harus ngapain ya gitu kayaknya gitu. Sama ya kayak misalnya ada kompetitor ngapain, kita bikin dia kayak si kompetitor kok begitu gitu. Jadi itu belajar banyak juga sih dari perusahaan sebelumnya yang kayak jadi bikin cinta sama ini karena ada competition. Karena yang bikin sepak bola menarik itu kan bisa kita nonton sepak bola, karena aku orangnya sepak bola banget kan. Ada competition sama
sama tim lain. Waktu kita ada hate ke tim lain, kita makin cinta sama tim sendiri. Tim sendiri. Jadi cara kita bikin supaya jangan sampai hate, cuman at least kita itu kompetisi. Ambisius dikit gitu ya, jadinya ya. Kompetitor kita kayak gitu. Masa kita nggak bisa kalahin apa gitu kan? Contohnya kayak gitu. Jadi dengan adanya competition bikin mereka jadi lebih cinta sama ini kita. Jadi kayak kasih tahu aja banyak hal ke mereka, omongin semua yang emang kita pikirin, mereka juga jadi hopefully bisa cinta dan open juga sama culture kita gitu sih. Karena tadi Septio menyebutkan kalau dia open dengan masukan-masukan dari timnya, perkataan-perkataan dari timnya, kita punya suatu kejutan. Ini tim Septio, enggak bukan? Dia jegrek. Ngakak. Enggak. Tapi gue pengen tahu seberapa opennya Septio dengan kita buka menurut timnya Septio. Septio ini orangnya seperti apa sih? Gitu. So kita udah menanyakan ke timnya Septio sendiri. Enggak dapet videonya. Tapi kita udah menanyakan ke tim-timnya Septio kalau Septio ini tipe orang yang seperti apa. Jadi ini ada dari Mentari, brand manager dari Bonfi. Dia bilang Mas Septio itu orangnya ngajarin banyak hal yang kadang bisa diimplementasiin, kadang boleh nggak nanti editor ditulis aja daripada gue bacain full. Males nih MC-nya, hostnya males. Bertanggung jawab ya. Dia kan dibilang juga bikin otomatis evaluasi diri, bukan orang yang serta-merta salahin tim. Itu secara nggak langsung dia juga nunjukin caranya memanusiakan manusia. Yang mana itu jadi bos sampai kehidupan personal. We treat others kindly. Mantap. Jadi menurut Mentari ini Septio adalah a true leader, not boss. Cakep. Yang bagus tenang. Nanti terakhir ada yang nggak bagus kok. Nah ini adalah negatifnya. Kadang Mas Septio itu pelupa katanya. Put details. Oke, put details dikit ya. Detailsnya agak kurang. Ada yang curhat di sini ketika ditanya. Ada yang ternyata si founder Cinta Damai ini benar adanya karena dia bilang mungkin harus sedikit lebih galak. Karena itu ya bahwa nggak galak juga salah jadi problem. Ternyata ya. Salah. Terlalu galak salah, gitu. Tidak galak salah. Emang pusing ngurusin manusia tuh ya. Selain itu kayaknya nggak ada, soalnya Kapsetnya kan pegang dan pelajaran hampir semua divisi. Nah jadi ini poin penting juga bahwa sebagai leader kita juga harus paham gitu secara overall. Yang tadi dia bilang bahwa yang harus dalam-dalam mengetahui paling nggak logiknya tahu, ketika dibutuhkan kita bisa ngasih solusi. Pola pikir yang bisa membantu lah gitu ya. Ada lagi nggak? Cie ini masih sama nih, seorang leader yang ngajarin banyak hal dan mau mengerti karyawannya. Berarti dia benar mau ngedengerin karyawan yang ngomong apa. Banyak ilmu, gak jarang dibagiin, gak pernah langsung marah. Ini emang kelihatan ya Cinta Damai ya. Benar, Cinta Damai. Gak pernah langsung marah, kasih taunya pelan-pelan. Yang gak cuma ngasih tugas kerjain ini itu, tapi mau ikut turun langsung kerja sama. Jadi kedua belah pihaknya bisa sama-sama berkembang sama kerjaan. Las, gak semua orang ditakdirkan punya bakat buat mantep nih Las, gak semua orang ditakdirkan dan punya bakat buat jadi seorang leader. Tapi Kak Septio ini salah satu orang yang the real leader buat aku, dan aku rasa tim juga pasti ngerasain hal yang sama. Keren banget nih ternyata. Tapi sebenarnya yang poin yang jarang marah-marah kan emang bener. Nah tapi sebenarnya makanya aku cari second in command yang bisa marah-marah. Yang bisa lebih bold daripada aku, karena saling melengkapi. Karena aku ngerasa itu penting sih ada orang yang galak. Karena kalau misalnya mungkin satu kantor isi terlalu semua kayak nyaman aku, ya? Iya terlalu nyaman dan akhirnya banyak miss. Details pasti banyak yang lupa. Speednya juga pasti beda sama orang yang lebih bold gitu kan, lebih ke arah sana sih. Jadi berarti kamu tipe sama second in command ini sama-sama menghandle divisi yang sama cuma beda sifat, atau kamu sengaja pisah divisinya? Second in command kamu ngurusin divisi apa, kamu ngurusin divisi apa? Ya basically kan dia langsung dibawa, jadi ya semuanya juga. Hampir semuanya sih. Sebenarnya nggak semuanya sih, dia pure marketing doang. Cuman kan dia yang paling lama di kita kayaknya, jadi bisa ngasih tahu yang lain juga. Kadang-kadang anak-anak juga ngasih tahu, misalnya aku lupa nge-review probation, itu aku lupa. Dan dia nggak terlalu pelupa gitu omongannya. Dia jadi curhatnya ke dia, Mas si ini nanya probationnya kayak gimana, sisa berapa hari lagi? Oh iya aku baru inget, ya bikin deh gitu. Jadi kayak misalnya harus saling melengkapi. Kalau di aku ngelengkapinnya adalah ya aku pelupa, dia lebih detail, sama aku nggak galak, dia lebih bisa direct ngomongannya. Kalau aku kadang-kadang negor orang tuh belibet kayaknya, karena nggak mau nyakitin perasaannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya ketika sebelum kamu mencari second in command, kamu cari tahu dulu kelemahan kamu di mana. Ketika kamu udah tahu, baru kamu aku butuh second in command yang kayak gini untuk bisa ngelengkapin kamu sebagai leaders di perusahaan kamu gitu. Bener. Makanya kalau kadang-kadang
yang tadi dibilang sih nggak lanjut probation bukan karena dia kurang, tapi karena nggak match aja sama kita. Contohnya kalau sama-sama pelupa, tapi ide dia brilian banget. Contohnya, ya sama-sama pelupa, kan nggak ada yang jalanin idenya. Soalnya aku ngerasa aku dan partner aku yang Lala itu sama-sama orang kreatif kan, gitu. Nah kalau misalnya satu orang lagi dapat yang kreatif juga, tapi sering pelupa kayak kita, ya matilah gitu. Cuman ide-ide doang nggak ada yang ngerjain. Contohnya kayak gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Kadang-kadang bukan karena ini. Buat yang merasa probationnya nggak dilanjutin mungkin kalau misalnya nonton takut langsung kan biasanya soalnya jadi ada benci atau tahu-tahu kolom komen rame kayak, iya probation saya nggak lanjut. Aduh, jangan dong. Ya itu karena bukan, tapi ini juga disounding sih waktu lagi one on one juga gitu. Apa namanya, bukan karena mereka kurang, tapi sistem kita nggak match aja sih. Setuju kok, karena kadang tuh bukan orangnya yang salah, tapi memang cocok-cocokan aja, dan kebetulan memang nggak cocok antara orangnya sama perusahaannya. Nggak selalu orangnya yang bermasalah ya, menurut. Walaupun mungkin ada beberapa yang memang orangnya bermasalah. Terakhir, jadi pilih profesional atau punya bisnis? Jujur sih sebenarnya ada di titik pernah kangen kerja. Karena kok bisa? Kan orang bilang kalau bikin bisnis itu enak. Pertama pressure, mereka kan gak lihat rekening. Ini buka aja ya, bener kan? Langsung ketawa kau Will, berarti ngerasain juga gitu kan. Gitu. Kan kita ada karyawan harus digaji, gak mungkin kita ini kan. Pertama pressure, kedua tuh kayak ngerasa terlalu banyak handle semua hal. Semua kan bilangnya ke kita. Betul. Ada masalah komplain yang terlalu keras kan juga kita. Kan kalau komplain biasa kan ya bisa dihandle, cuma kalau komplain yang terlalu keras atau misalnya dari partner distributor kita kan ke kita juga pusing. Terus tiba-tiba bersamaan juga ada masalah apa lagi yang kita harus legal, terus izin-izinan kan agak repot ya, izin-izinan si produk-produk kayak gitu ya. Iya, perizinan juga iya. Nah semua tuh harus kita gitu omongannya. Jadi memang ngerjainnya terlalu banyak hal. Jadi akhirnya ngelit banyak yang miss juga. Jadi sebenarnya bukan pelupa, tapi emang kebanyakan dikerjain. Pembelaan. Ya tapi karena emang beneran banyak banget. Kayak kadang-kadang nge-list banyak walaupun kerjanya dikit-dikit ya. Oh approval ini, cuma banyak banget. Approval tuh time consuming sekali. Benar. Setuju lagi. Padahal kelihatannya kayak tinggal approve doang lah. Lu katanya approve doang nggak pakai dipikir tuh mau di approve apa kagak, mana yang mesti diperbaiki gitu kan? Iya. Jadi kadang-kadang apalagi kalau kita sebenarnya nggak terlalu srek. Mau di approve tapi masih belum terlalu serak. Benar. Tapi sebenarnya bagus, belum ada yang sebagus ini, tapi belum terlalu serak gitu kan. Jadi maksudnya ini juga buat mungkin yang bagi nonton kita sebagai leader tuh nggak gampang buat approve sesuatu, karena kan kita yang megang. Kalau yang salah pasti kita juga yang nanggung kan omongannya semuanya sih. Cuma maksudnya kita kan yang paling kena dampaknya, apalagi ngomong tentang duit dan lain-lain gitu sih. Jadi sempat di titik kayak pressure banyak, kerjaan divisi, bukan kerjaannya banyak ya, kerjaannya tuh semua divisi kan reportnya ke kita juga pusing. Jadi kayak kayak kangen deh kerjain satu hal doang, kayak marketing doang. Kalau dulu kan selalu di divisinya marketing kan, kayak kalau kerjain marketing doang lebih enak deh. Cuman ya itulah memang it's a lonely journey juga sih buat kita. Kadang ngerasa sendirian, kita nggak dimasukin ke grup mereka kan. Di sini timnya Septio tolong masukin Septio ke grup. Enggak deh. Masukin Septio ke grup, abis itu kalian bikin grup baru lagi. Iya sih pernah ngomong kayak kalau kita masuk ntar dibikin grup baru lagi juga. Iyalah, pasti. Iya gitu. Jadi memang kadang-kadang kangen kerja, tapi enaknya jadi leader atau ini kita bisa ngeset. Kita tuh mau bawa tim ini kemana. Mau bawa kemana, kecepatan berapa. Iya, budayanya seperti apa, bukan di-set sama orang lain. Dan karena kita memang sistemnya benar-benar pengen Bonvi itu kan artinya good life. Gitu. Kita pengen benar-benar bukan cuma nama doang, kita pengen orang terdekat kita, which itu karyawan kita, ngerasain ke good life-an. Hidup tuh emang good, bukan yang susah kalau dari kerjaannya gitu. Contohnya jadi kita emang benar-benar kita bisa nge-set hal tersebut kalau kita sebagai leader. Jadi lebih balik lagi ke purpose. Oh ini bukan soal duit doang, ini bukan soal keren-kerenan mana jadi leader atau jadi bos gitu. Tapi kita bisa nge-set sesuatu yang mungkin kalau misalnya kita di posisi bawah kan kita bisa nge-set tersebut gitu. Gitu sih. Memang yang paling problematik kan ujung-ujungnya ketika leader tapi tidak bisa atau tidak mau bertanggung jawab untuk mengambil keputusan kan. Jadinya either lama atau nggak berani ngambil keputusan. Jadinya tim bawahnya kan juga
PR, which is ya normal. Makanya tadi Septio bilang mungkin semua entrepreneur harus kerja dulu sama orang, ya possible tergantung Benar. tipe kalian masing-masing. Tapi kayak ini kan apa. teori dari aku ya. Betul. Maksudnya aku ngerasa dari pengalaman kamu ini. benar-benar lebih mudah sih ngertiin karyawannya. Kadang-kadang kalau langsung bisnis kan kita nggak ngertiin mereka Betul. kerja tuh kayak gimana. Gitu, lebih ke arah sana sih. Tutup. Seru, Terakhir seru, kata-kata dari Septio untuk leaders baru. Yes. Yang Menurut gimana? baru kayak kamu gitu, misalnya mau terjun ke dunia bisnis pertama kali jadi leaders, ada nggak pesan-pesan untuk leaders ini? Kalau baru yang mau jadi leaders ya, aku soalnya ngedengar dari beberapa orang, kan juga sering baca Twitter atau ngeliatin lah, pemantau sosial media lah omongannya. Banyak orang yang over glorify entrepreneurs gitu. Pengen lulus, pengen sukses kayak si A. Pengen di umur segini, duitnya segini. Kapan sih 1M pertama kalian? Katanya gitu, kayak gitu kan. Nah itu tuh apa ya? Mending jangan ngincar itu dulu sih. Karena ya kalau teori dari aku ya, nggak tahu benar atau enggak juga, ya memang harus kerja dulu baiknya. Jadi kita benar-benar tahu sebagai pekerja, jadi nanti kita bisa memperlakukan pekerjaan kita kayak gimana gitu loh. Kalau misalnya kita dapat manajer yang kurang baik, ya make sure kita waktu udah jadi leader jadi manajer yang baik. Kalau misalnya dapat manajer yang baik, poin plus banget lagi, kita jadi bisa nerusin dan tambahin apa yang sudah baik gitu. Jadi kita benar-benar bisa tahu at least 2 tahun kerja dulu lah kayaknya ya. Aku yang ngerasa masih kurang kerja. Maksudnya kurang lama kerja. Pengalaman itu masih ini banget. Makanya set system masih kurang bagus. 3 tahun apa yang mau dipelajarin. Set system KPI gitu baru denger dari perusahaan satu setahun, perusahaan berikutnya setahun lagi, apa yang mau dipelajarin. Jadi better buat kayak gitu daripada kita harus pakai agency lagi, atau maksudnya yang kayak buat leadership atau apa kayak gitu. Jadi memang lagian kalau misalnya kita nggak ngerti tapi agensi ngomong apa kan lebih susah masuknya ke kita juga kan. Emang kitanya juga harus ngerti gitu loh sebagai leader gitu yang pernah bekerja. Jadi sarannya bagi leader yang baru mau make sure kalau nggak pernah kerja, at least mengertilah jadi pekerja seperti apa. Gitu. Berarti intinya permasalahan antara leaders dengan timnya mayoritas adalah karena saling tidak mengerti. Saling tidak mengerti. Atasan tidak mengerti tim bawahnya sudah berdarah-darah kayak apa, kadang bawahnya juga tidak mengerti tim atasnya sudah berdarah-darahnya kayak apa. Iya, makanya harus sering-sering komunikasi one on one. Kalau misalnya bagi leader kalau jarang ngobrol sama timnya. Aku pun masih ngobrol sama yang di pabrik ya satu-satu juga masih suka ngobrol juga gitu loh. Karena ya kita nggak tahu dia kayak gimana. Apalagi ada dapat laporan ya pasti kita langsung buru-buru nanyain kenapa gitu segala macam gitu-gitu. Jadi sering-sering buka 2 arah. Bukan mereka dengerin kita doang. Kita juga harus dengerin mereka juga karena itu penting banget sih buat kita juga sebagai leader gitu. Cakep. Keren. Ujung-ujungnya balik lagi empati. Leaders itu nggak cuma sekedar ngasih instruksi, tapi kalau kita nggak paham apa yang sebenarnya harus dilakukan, ngasih arahannya seperti apa, ya timnya juga bakal bingung sih. Empati dan komunikasi. Benar, itu lagi. Itu lagi. So thank you Septio. Terima Udah kasih banyak. Banyak berbagi apa ya menurut gue nih praktikal. Betul. Ya kan, walaupun mungkin lu bilang kayak gue masih baru, tapi banyak banget insight-insight yang bisa langsung dipraktekkan gitu. Terutama untuk para leader-leader yang mereka dari tahap profesional langsung lompat dan gak punya pengalaman leadership seperti lu, tapi lu bisa menunjukkan bukti dari banyak testimoni bagus ya gitu. Dan itu bisa jadi contoh juga dan inspirasi juga buat kita semua. Percuma dia lupa, abis ini lupa temen yang ngomong. Oke, jangan lupa teman-teman buat komentar kira-kira poin apa yang menarik dari Septio atau enggak apa yang mungkin enggak setuju dari Septio juga. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian lagi. Buat yang probation tadi nggak lulus mungkin boleh juga komen di bawah. Bercanda. Akhir kata terima kasih Septio sudah hadir. Sebuah insight yang menyenangkan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.